Hai sahabat Dewa Web, aku Lintang dan selamat datang di segmen terbaru kita yaitu Daring Dewa Sharing. Nah, di segmen terbaru ini kita sudah mengundang salah satu tim Dewa Web untuk membagikan informasi seputar pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan, baik itu melalui Instagram, website, ataupun email ke Dewa Web nih teman-teman. Nah, untuk episode perdana pada hari ini kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan apa sih yang biasanya kalian lakukan dan ternyata itu bisa membahayakan untuk website dan juga komputer kamu. Nah, karena aku nggak suka sendiri, aku sudah undang salah satu tim Dewa Web yang bisa menjawab pertanyaan kalian seputar website ataupun komputer nih. Jadi, please welcome Kak Hari. Halo semuanya. Nah, Kak Hari, mungkin boleh perkenalin sedikit nih. Kak Hari itu pekerjaannya di Dewa Web itu sebagai apa sih? Sedikit aja ya. Sedikit aja. Oke, halo semuanya. Nama saya Hari. Saya di sini sebagai level 2 L2 Ninja Support Dewa Web. Jadi saya bantu level 3 untuk troubleshooting server-server dan layanin customer. Nah, Kak Hari, hari ini kita akan membahas mengenai kebiasaan-kebiasaan yang biasanya teman-teman suka lakukan dan ternyata itu bisa membahayakan untuk website dan juga komputer mereka, Kak Hari. Nah, Kak Hari, nih kan banyak banget nih problem mengenai pencurian data melalui WhatsApp, website. Nah, apa sih yang biasanya orang-orang lakukan sehingga hal itu bisa terjadi, pencurian data itu, Kak Hari? Banyak ya, banyak hal ya. Apalagi sekarang zamannya digital ya. Zamannya internet, apa-apa kita itu serba gampang lah. Kalau misalkan pengen download atau kita pengen akses sesuatu itu paling gampang banget. Nah, yang paling jadi kendala adalah ketika kurangnya pengetahuan kita terhadap keamanan di internet. Contohnya paling gampang nih, kalau misalkan kita itu akses sebuah website, cara gampangnya adalah ngeliat website itu aman apa enggaknya, ada di bagian browser, itu nanti ada di atasnya itu sebelah kiri pojok, ada tulisan not secure atau secure. Kalau misalkan dia aman, dia akan ada tulisan secure atau tanda gembok di situ. Tapi kalau misalkan nggak aman, itu ada tulisan not secure. Itu hati-hati itu kalau misalkan kalian lagi berjelajah di situ. Kalau misalkan kalian lagi buka-buka, lagi cari-cari informasi, takutnya tiba-tiba ada link tertentu yang mengarahkan kalian kemana dan tiba-tiba secara tidak sadar nggak taunya mendownload sebuah file atau malware yang nantinya kita nggak tahu dia akan install sendiri di device atau di komputer kita. Nah itulah yang nanti jadi Berbahaya ya berbahaya untuk website atau komputer kita ya. Betul, nanti kita bisa diambil datanya, dicuri atau mungkin kalau misalkan itu ya dirusak aja. Begitu. Gitu ya. Jadi salah satu cara untuk tahu website itu berbahaya, jadi bisa dilihat dari gemboknya itu ya, Kak ya, di sebelah kiri tadi. Tapi walaupun ada gembok itu udah pasti aman atau gimana, Kak? Belum tentu. Kenapa aku belum tentu? Karena sekarang banyak lah ya, kalau kita pengen ngambil data, misalkan film nih download torrent gitu ya, dia akan kasih tahu bahwa ininya secure. Kenapa? Itu salah satu regulasi dari mesin pencari. Oh iya. Contohnya kita bilang Google, biar kita, bisa diindeks di Google, itu dia harus ada tanda secure-nya. Tapi belum tentu file yang kita download nanti itu secure. Sesimpel itu sih. Tapi jadi agak susah ya, Kak ya, untuk tahu apakah website itu secure atau enggak. Tapi yang pasti jangan pernah kasih data ke link-link yang nggak jelas gitu ya, Ya Kak betul, jangan akses sembarangan juga. Tapi Kak ya, aku bingung banget deh. Siapa sih yang tega dan buat apa sih mereka melakukan itu, Kak? Masang malware lah, terus bikin website itu jadi bisa gampang dihack lah sama orang. Itu kenapa sih, Kak? Yang bikin ya hacker. Tujuannya banyak. Tujuannya pertama, mereka mencari keuntungan dari situ. Kedua, mereka hanya ingin iseng lah. Ya, cuman kebanyakan sih motifnya mereka adalah untuk mencari keuntungan. Contohnya dengan membuat website phishing. Website phishing itu apa sih? Itu website yang sebenarnya ya, kalau misalkan secara gampangnya itu website yang sebenarnya itu bukan website aslinya, tapi mengcopy aslinya seakan-akan itu website asli. Dan akhirnya kita akan masukin data-data kita yang benar-benar sensitif. Contohnya itu kayak apa? Kartu kredit. Kartu kredit itu kan gampang banget ya. Betul. Jadi dia akan membelanjakan pakai kartu kredit kita tanpa sepengetahuan kita. Tiba-tiba kita dapat billing aja. Kok bisa? Padahal kan aku masukinnya misalkan di salah satu provider handphone lah, smartphone ya, kita masukin di situ. Padahal sebenarnya bukan situ. Itu link phishing. Benar-benar mirip. Jadi website phishing itu persis banget nih kayak website aslinya, cuman mungkin di nama websitenya berbeda sedikit gitu ya, Iya. Kak Hari ya. Misalkan harusnya dewaweb.com tapi dewastripweb.com. Wah, itu hati-hati tuh. Jadi benar-benar harus diperhatikan lagi link-linknya gitu ya, Kak Hari ya. Betul.
Nah, kapan kita tahu sih Kak kalau misalkan website kita udah kehack atau misalkan komputer kita udah kemasukan virus Kak Hari? Kadang kan apalagi kalau aku kayak aku tuh gaptek kan ya Kak Hari, dan aku nggak tahu, ternyata website aku kehack ya, atau ternyata komputer aku kemasukan virus ya. Itu gimana sih Kak cara taunya? Cara taunya adalah awalnya kita nggak tahu loh. Susah ya berarti ya? Awal-awal sih enggak, tapi kalau misalkan sewaktu-waktu udah agak lamaan dikit, tiba-tiba kita berasa website kita kok, bukan website ya, komputer kita lah, kita ngomongin komputer dulu. Komputer kita kok tiba-tiba lemot ya. Nggak taunya ada sebuah program yang dijalankan tanpa sepengetahuan kita yang digunakan untuk meng-attack. Attack-nya itu maksudnya resource kita itu dipakai untuk DDoS yang udah ditanam di malware ya, DDoS ke server orang, ngirimin serangan. Dimana kita kan kayaknya kita cuma buka browser doang, tiba-tiba kayaknya lemot ya, lalu cuma browser doang. Itu salah satunya. Kedua, ada beberapa data-data yang kayak korup itu kayak hilang. Yang tadi kita bisa open, kita bisa buka dengan gampang. Terus tiba-tiba this file has korup gitu ya. Jadi kayak rusak padahal kita nggak ngapa-ngapain. Nah, itu salah satu indikasinya. Jadi itu yang tadi kedua ya. Betul. Jadi sebenarnya agak sulit juga ya untuk mendeteksinya. Jadi kalau bisa udah siap-siap aja dengan misalkan antivirus gitu-gitu ya Kak Hari ya. Salah satunya pakai antivirus supaya kita bisa tahu nih itu ada virus di file-file mana aja. Ketahuan di situ. Tapi kok aku penasaran deh Kak. Gimana sih cara mereka yang nggak di satu PC sama kita bisa masukin virus ke PC kita Kak Hari? Tadi kan melalui link, tapi prosesnya gimana sih Kak? Banyak. Ini secara simpel aja ya, aku kasih taunya ya. Aja, Kak. Jadi ketika kita biasanya nih anak-anak muda nih ya, anak-anak kaum nggak bilang milenial juga sih, pokoknya anak muda lah. Dia itu kalau pengen nonton daripada harus bayar ke salah satu provider, kita bisa omongin nggak sih providernya? Jangan ya. Oke. Ya ke salah satu provider lah intinya. Itu kan harus berbayar ya bulanan atau beli filmnya. Mereka nggak mau, daripada gue harus beli lah ya, mendingan gue download aja lah gratis. Nah akhirnya dari download itu kita ngambil suatu file di mana yang kita tahu adalah itu file film. Tapi kita nggak tahu ternyata udah ada disisipin virus ya. Virus, malware di situ. Makanya itu pas kita udah buka, pas kita open kan kita menjalankan perintah tuh dari komputer. Nah, dari komputer itu sendiri nanti akan otomatis menjalankan perintah juga untuk menginstal sesuatu lah. Terus nyisipin di mana? Di backdoor bukan backdoor, di apa? Di backend kita kayak gitu. Yang nantinya akan menjalankan dirinya sendiri. Oh, I see. Jadi seolah-olah itu file film padahal bukan disisipin virusnya gitu ya atau malwarenya. Terus malware itu yang menjelajahi sendiri komputer kita gitu ya Kak Hari. Kalau misalnya kita udah mengikuti misalkan step-step yang diminta oleh provider itu untuk kita bisa buka filmnya. Contoh aja cara gampangnya kalau kayak manusia lah. Manusia makan, kita nggak tahu kan makanannya bersih apa enggak. Makanya kita harus benar-benar dapat makanan dari sumber yang kita tahu lah, yang terpercaya. Kita nggak tahu makanan itu ada virusnya apa enggak. Waktu kita udah makan, tiba-tiba kita kenyang, nggak taunya virusnya udah nempel di badan kita dan akhirnya kita sakit. Jadi flu lah, jadi batuk lah, atau demam. Nah, contohnya kayak gitu sih. Jadi perumpamaan simpelnya kita makan sesuatu yang kita nggak tahu sumbernya dari mana ya. Betul. Tapi itu perumpamaan yang mudah dimengerti juga sih, Kak Hari. Nah, Kak Hari, gimana sih caranya kita mengatasi supaya website kita nggak dihack atau komputer kita tidak kemasukan virus? Tadi kan salah satunya itu ya, pasang antivirus. Nah, ada tips lain nggak sih Kak? Ada. Ini paling penting. Intinya kita menggunakan operating system atau OS yang asli. Yang asli ya. Nah, contohnya nih kita pakai Windows. Windows itu kan berbayar ya. Tapi kan ada aja orang, udahlah gue buat pakai inilah. Akhirnya dia pakai yang crack, bukan yang aslinya. Dimana nggak ada update dan gampang sekali kemasukan malware. Nah, di situ juga kita juga nggak tahu dari cracknya itu ada malware apa enggak. Bisa jadi kan orang kasih crack, udahlah kamu pakai gratis aja nih. Nggak taunya udah disisipin malware. Nanti lu masukin kartu kredit atau masukin apa, itu ketahuan semua di situ. Jadi setelah itu apakah ada tips lagi Kak Hari selain menggunakan OS yang asli atau produk-produk yang asli mungkin yang bisa kita download? Pasang antivirus sudah ya. Udah antivirus. Terus habis itu lebih aware aja kalau kita mengunjungi suatu situs.
Kenapa? Karena kita nggak tahu situsnya ini benar-benar situs asli yang ingin kita kunjungin atau situs phishing. Terus jangan sembarangan download juga, ya. Lalu selalu pastikan komputer kita tuh updated, ya, supaya celah-celah keamanannya itu tetap terjaga untuk. Oke, jadi kebiasaan-kebiasaan yang teman-teman sering lakukan itu misalkan seperti nonton dari website bajakan atau download misalkan Adobe atau mendownload OS gitu, tapi bajakan itu berbahaya teman-teman. Jadi pakai yang asli teman-teman, walaupun itu mahal, cuman itu bisa aman loh untuk website dan juga komputer kamu teman-teman. Jadi Kak Hari juga tadi udah kasih beberapa tips teman-teman supaya teman-teman bisa terhindar dari hacking atau pencurian data atau mungkin virus yang masuk ke komputer kalian. Jadi pertama apa Kak Hari tadi? Menggunakan OS yang asli. Betul. Yang kedua, pasang antivirus. Jangan lupa teman-teman komputer kamu. Betul. Yang ketiga, lebih aware dalam mencari website atau mencari misalkan situs yang memang kalian minati. Misalkan tadi mau nonton film bajakan, pindahlah ke website yang memang asli. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu update komputer kalian supaya gimana kok supaya apa kok kalau lebih update? aman, celah keamanannya lebih tertutup lah. Oke teman-teman, that's all untuk video hari ini. Semoga sharing yang dibagikan oleh aku dan juga Kak Hari bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menonton video daring selanjutnya dengan aku dan tamu selanjutnya. Bye-bye! Cari hosting yang aman, Dewa